Halo semuanya, hari ini akan saya update tentang posisi minyak atau oil yang saya ambil sekitar 73 dolaran itu sekitar tanggal 8 Juli 2026. Ini cuplikan videonya. Pakai berpikir panjang saya ambil long kira-kira di sekitar ini. Ya, jadi ini kalau misalnya saya ambil posisi di sini, kira-kira stop loss saya di longnya di sini. Saya ambilnya sekitar sini. Oke. Nah, itu cuplikan video saya yang saya mengatakan saya ambil long. Nah, saya akan update posisi saya ini, apakah saya masih hold atau saya masih sudah take profit atau apa. Nah, saya akan bahas pelan-pelan dari sini. Alasannya kenapa saya ambil long itu karena daily cycle-nya ini udah 41, 42 dan ini udah daily ke-52, which is secara siklus hariannya ini udah sangat-sangat bagus untuk di long, dan ketika sudah ada candle hijau 2 ini itu sudah merupakan signal bahwa sudah ada buyer masuk di penghujung siklus harian ini. Dan ketika di weekly kita juga bisa lihat ini sudah minggu ke-28, 24, 32, 28 ini juga ada potensi untuk naik. Nah, sesudah saya ambil posisi saya itu ya dengan stop loss di sekitar 67, itu market rally cukup signifikan ya. Jadi dalam waktu uh, di hari ke-14, dia sudah naik cukup banyak di sini ya. Ini hari ke-14. Dan ketika ini RSI-nya teman-teman saya lihat saya menggunakan teknikal sudah mencapai 70, sudah di garis atas dan sudah overbought. Jadi ketika ini naik ke atas dikarenakan ketika itu ada perang US dan US dan Iran yang memanas, geopolitical tension yang makin memanas, dan ada rudal menyerang Iran kembali, maka minyaknya naik cukup banyak dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hanya dalam 10 hari, minyak itu naiknya sekitar 27%. Ya, dan RSI sudah overbought, saya ada take profit sepertiga di sini. Ya, saya dapat take profit sepertiga ini. Kenapa saya tidak take profit semua? Sebab ini masih hari ke-14. Masih harinya itu biasa sekitar 40-an hari, jadi saya masih menunggu sekitar 10 sampai 20 hari lagi untuk saya pengen take profit. Ya, jadi mungkin saya tidak expect dengan geopolitikal yang terus memanas, saya expect minyak bisa naik lagi. Ini ada pullback sementara sekitar 100-an dolar sini. Jadi posisi besarnya masih saya ingin untuk pegang. Pegang berapa lama? Tadi saya expect masih another 20 hari sampai Agustus. Ya, sampai minggu inilah, sampai akhir minggu ini saya masih ingin pegang. Nah, tetapi market berkata lain. Ketika ini market naik sampai 90 dolar ini hari Kamis, lalu di weekend itu Jumat ini hanya pullback sementara, saya hanya pikir ini hanya pullback sementara, teman-teman bisa lihat candlenya ini tail, dan tadi saya expect itu akan melanjutkan kenaikannya. Dari sini akan melanjutkan naik. Itu yang pola pikir saya. Akan tetapi di weekend tiba-tiba Trump mengeluarkan berita seperti biasa cuitan-cuitan Trump yang membuat market minyak ini bergerak. Jadi menyebabkan minyak itu langsung gap down ke 81 dolar. Itu dia bilang dia akan mencoba melakukan gencatan senjata dengan Iran sehingga secara gampangnya mereka mau damai dengan Iran. Jadi sehingga ketegangan menurun dan menyebabkan minyak ini turun. Sampai di sini dan ada sedikit koreksi ke sini. Ketika itu terjadi, saya yang tadinya pasang stop loss, jadi udah menaikkan stop loss ke break even di 7 sini, di 73 sekitar posisi saya naikkan stop loss saya ke di bawah sini ya. Jadi ini stop loss saya, naikkan stop loss ke sini. Itu alasannya kenapa saya naikin stop loss ke sini. Dan saya ketika ini naik, saya masih berpikir ini siklusnya masih mau naik. Ini hanya pullback sementara. Tadinya saya berpikir ini kira-kira seperti ini, ya.
hanya cuma istirahat sementara, lalu dia akan melanjutkan rally-nya. Ini yang akan yang tadi saya expect. Tetapi market kadang tidak berjalan sesuai dengan keinginan saya. Saya tadi berharap take profit banyak di sekitar sini, tapi ternyata market tidak bergerak sekeinginan saya. Akan tetapi market itu, bentar ya, ini keinginan saya tandahkan hijau. Tetapi market itu berkata lain. Dan ketika saya kena stop loss di sini sekitar $76-77, jadi sekarang ini marketnya berkata seperti ini. Ya. Ya, ini mungkin dia akan melanjutkan sideways atau mungkin bisa turun lebih lanjut, saya juga tidak tahu. Tapi yang saya bisa bilang, market itu harus selalu diikuti sesuai dengan siklusnya. Jadi ini ternyata menjadi siklus lemah, jadi saya tadi pikir ini akan menjadi siklus kuat, di mana ini akan siklus berikutnya akan mulai di sini. Saya tadi berharap ininya di sini, hari ke-28, dan ininya berlanjut di sini hari ke-40 lagi, itu harapan saya. Tetapi market berkata beda, market tidak mau bergerak seperti ini, tidak mau bergerak seperti ini, siklusnya berarti marketnya itu ini sudah hari ke-14, dia membuat siklus lemah, seperti sebelum-sebelumnya dia buat yang semua sebelum ini siklus lemah, dia cuma 9 hari satu. Seperti siklus sebelumnya ini hanya 9 hari, kalau teman-teman bisa lihat, kita ukur dari sini ke sini 9 hari. Nah, sama seperti itu, ini siklusnya hanya 14 hari. Jadi ini siklusnya 14 hari dan teman-teman bisa lihat kalau 14 hari dia turunnya bisa cukup dalam. Gitu. Jadi kalau kita ambil bar pattern dari sini sampai sini, ada kemungkinan minyaknya akan turun kembali. Nah, terus begini akan turun kembali sampai kapan? Kira-kira sampai membuat siklus berikutnya di sekitaran akhir Agustus atau September awal. Nah, jadi setelah saya keluar posisi minyak, apakah saya akan buru-buru untuk ambil posisi di minyak? Jawabannya tidak. Meskipun ini atau apakah minyak jika besok balik ke entry level saya di angka 72, 73 atau lebih rendah bahkan di 70, apakah saya akan ambil? Jawabannya tentu saja teman-teman itu tidak. Kenapa? Sebab ini masih dalam siklus hariannya di mana dia akan membuat akan kemungkinan besar siklus berikutnya akan mulai di Agustus, jadi akhir Agustus. Jadi saya akan sabar menunggu melihat bagaimana pergerakan siklusnya di minyak itu berjalan. Ya. Nah, tapi apakah ini saya keluar berarti saya rugi? Sebab tidak. Saya masih menjaga break even, masih ada keuntungan di atas dan break even di sini. Nah, dengan penurunan harga minyak, posisi saya di tempat lain yang seperti teman-teman tahu, di S&P 500 itu mengalami keuntungan yang cukup besar. Kenapa? Sebab teman-teman tahu jika minyak harganya turun, artinya disebabkan oleh geopolitikal antara perang Trump dan Iran itu juga menurun, artinya saham itu bullish sehingga resiko-resiko akan naik. Ini posisi saya kemarin di S&P 500. Jika teman-teman ingin tahu kenapa saya ambil posisi S&P 500, ada di video saya sebelumnya, jangan lupa nonton. Ini posisi saya ambil di sini tanggal 24 Juli, ini masih hari ke-5 ya. Ini masih hari ke-4, ini hari ke-5 dan ada kemungkinan ini saya sudah gambarkan sebelumnya, teman-teman bisa lihat di video sebelumnya. Jika RSI-nya mungkin overbought, mungkin saya akan sedikit take profit di sini di angka 7.800 dan akan bawa sisanya. Sebab ini saya akan bawa sisanya sampai kapan, saya juga belum tahu. Saya akan monitor ini, risikonya 1 banding risk-nya 1, reward-nya 3, udah lumayan. Saya akan bawa terus ini sampai beberapa hari ke depan, beberapa minggu ke depan. Kita lihat apakah ini akan jadi siklus kuat. Saya ekspektasi ini kan seperti ini. Itu saja update
saya hari ini tentang minyak, yang posisi saya ambil di minyak dan posisi saya ambil di S&P 500. Tentu saja teman-teman, ini disclaimer on ya, ini bukan financial advice. Saya tidak mempunyai sertifikat untuk memberikan teman-teman financial advice. Risiko di tangan masing-masing, ini hanya pengamatan saya semata. Jika teman-teman ingin tahu setup-nya yang lebih detail tentang aset-aset itu, jangan lupa like dan subscribe biar tidak ketinggalan dengan setup-setup berikutnya yang mungkin ada. Terima kasih sudah menonton.